Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua The Infinitor di part keempatnya. Pada part sebelumnya, Sengsa dan yang lainnya melanjutkan mencari petunjuk. Mereka pun menemukan sebuah laporan yang membahas tentang sebuah penemuan yang hebat, serta menemukan sebuah laptop yang berisikan sebuah video dari seorang peneliti. Hingga ketika mereka sedang mencari jalan keluar, mereka menemukan seorang peneliti yang masih berada di gedung tersebut. Namun tiba-tiba saja beberapa zombie yang ganas datang menyerang mereka, sehingga mereka kini kembali harus melarikan diri. Mereka pun sampai di sebuah ruangan yang memiliki program burung merah. Lalu ruangan itu pun berubah menjadi merah dan mengeluarkan sinar laser. Akan tetapi untungnya Sengsa dan yang lainnya berhasil selamat dari ruangan tersebut. Mereka kemudian bersembunyi di ruangan kontrol inti, karena menurut peneliti itu ruangan tersebut adalah yang paling aman di gedung itu. Sengsa dan yang lainnya kemudian menanyakan mengapa peneliti tersebut mengetahui kalau mereka akan dijemput, di mana ternyata peneliti itu memiliki sebuah pelacak di tubuhnya sehingga para tim penyelamat pasti akan menemukan mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Sengsa dan yang lainnya? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Sengsa dan yang lainnya mendapatkan misi baru. Waktu penjemputan mereka tersisa 30 menit lagi, sehingga menurut Sanlan lebih baik mereka menunggu saja. Lalu tiba-tiba Sangji pun mengingat perjalanannya saat ia berada di dunia sebelumnya, di mana temannya harus tewas di tangan zombie raksasa. Sementara itu, Sengsa kini semakin merasakan sakit di kepalanya. Dr. Osar pun menyadari kalau Sengsa ternyata telah terinfeksi dan ingin menembaknya. Namun Sangji berusaha menghentikan Dr. Osar dengan menodongkan pistolnya, hingga Dr. Osar pun tak sengaja menembakkan senjata itu. Sangji pun memuji Sengsa yang kini reaksinya semakin cepat. Sanlan kemudian mengambil senjata dan mulai mengancam Dr. Osar. Sebab menurutnya semua yang terjadi ini adalah karena peneliti yang dilakukan oleh Dr. Osar dan teman-temannya. Dr. Osar mengatakan ia melakukan itu semua demi umat manusia. Untuk mengetahui misteri kehidupan, maka harus membuat terobosan. Gen yang membentuk semua makhluk hidup bisa diubah dan diatur ulang. Perubahan yang terjadi itu memberi evolusi lanjutan bagi makhluk hidup. Jika menemukan cara untuk mengubah gen, maka potensi yang kuat akan bisa dilepaskan. Akan tetapi, Sanlan menganggap Dr. Osar hanya pembohong dan serakah. Ia dan teman-temannya hanya bisa membuat monster. Sangji pun menambahkan, jika membuka kunci gen secara paksa, tubuh manusia tak akan sanggup menahannya. Lalu, Sengsa kini semakin merasa kesakitan, yang mana infeksi itu telah sampai ke jantungnya. Sengsa pun melarang Sanlan untuk mendekatinya dan menyuruh mereka untuk bersiap menembaknya. Dr. Osar lalu menyuruh mereka untuk segera menghabisi Sengsa. Hal itu pun membuat Sanlan marah sebab menurutnya yang pantas mati adalah Dr. Osar. Sangji kemudian menenangkan Sanlan karena Dr. Osar masihlah berguna untuk mereka. Namun karena Dr. Osar terus berbicara, Sangji pun mendorongnya ke lantai. Ia lalu mengambil barang yang selalu dipegang oleh Dr. Osar. Saat memeriksanya, ternyata di dalam benda itu terdapat sebuah regen. Sanlan dan yang lainnya akhirnya menyadari kalau es yang dimaksud dalam misi mereka adalah regen tersebut. Sangji kemudian menyuruh Sanlan untuk menyuntikkan itu kepada Sengsa. Dr. Osar pun berusaha menghentikan mereka sebab regen itu hanya produk uji coba. Sanlan pun tidak peduli dengan ucapan Dr. Osar dan bersiap menyuntikkan regen itu kepada Sengsa. Akan tetapi, tiba-tiba saja Xiaso datang dan merebut regen itu. Ia pun langsung menyuntikkan regen itu ke lehernya yang membuat Sangji marah dan menembaknya. Xiaso lalu mengatakan bahwa mereka tak bisa membunuhnya sebab penawarnya kini ada di dalam tubuhnya.
Sementara itu Sengsa tiba-tiba saja terjatuh pingsan dan ia kembali mendapatkan penglihatan dengan apa yang terjadi di bawah, di mana zombie raksasa kini sedang menuju ke tempat mereka. Sengsa lalu memberitahu mereka untuk segera keluar dari tempat itu. Namun menurut Dr. Osar, tempat tersebut adalah tempat yang paling aman bagi mereka. Sengsa kemudian menjelaskan bahwa ia telah melihat sesuatu yang besar datang ke tempat mereka. Sangji lalu menanyakan jalan lain untuk keluar dari tempat itu. Akan tetapi bukannya menjawab, Dr. Osar malah mengatakan bahwa program burung merah sangatlah aman, sehingga mengapa mereka harus keluar untuk mencari mati. Namun tiba-tiba saja program merah mengatakan akan berhenti dalam 30 detik karena baterainya yang telah melemah. Sangji pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Dr. Osar menyadari bahwa para zombie itu kini telah merusak sistem satu daya. Mereka kemudian mengambil senjata dan bersiap untuk melawan monster itu. Dr. Osar pun kini mengingat bahwa di tempat itu harusnya ada jalan keluar rahasia. Akan tetapi ia tak mengetahui di mana pintu itu berada. Lalu tiba-tiba monster itu kini telah sampai di depan pintu dan berusaha mendobraknya. Saat zombie itu masuk ke dalam, Sangji menyuruh mereka untuk diam sebab zombie itu tidak memiliki mata. Namun Xiaoso yang ketakutan malah berlari sehingga zombie itu mengetahui keberadaan mereka. Di sisi lain, Dr. Osar masih berusaha mencari pintu rahasia itu, sementara Sanlan yang akan diserang kemudian diselamatkan oleh Sengsa. Sangji yang melihat kesempatan lalu menyerang zombie itu dan menghancurkan kepalanya. Tiba-tiba, zombie itu pun bangkit kembali dan menangkap Sangji. Sanlan kemudian menembak zombie itu untuk menyelamatkan Sangji. Ia pun mengambil cairan hijau dan membakar zombie tersebut. Sementara itu, Dr. Osar berhasil menemukan pintu rahasia itu. Xiaoso yang memiliki kunci pengawas berhasil membuka pintu itu dan mengajak Dr. Osar pergi. Sanlan yang tinggal seorang diri kini hanya bisa pasrah hingga Sengsa pun bangkit dan melawan zombie tersebut. Namun zombie itu pun langsung menusuk tubuh Sengsa. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Infinitor di part keempatnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.